Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Konita dan teman-teman. Kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang MIT. Ya. Berikut anggota kelompok kami terdiri dari Febian, Ibu Intan, Sylvia, dan Senora. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Yang pertama yaitu latar belakang. Morfin merupakan alkaloid dan obat ini sering digunakan pada pasien untuk menghilangkan rasa sakit dari tindakan operasi. Penggunaan dalam darah dan urin harus benar-benar dipantau dan dipertahankan dalam rentang aman dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang efektif, selektif, harganya rendah, dan membutuhkan waktu yang sedikit dalam mendeteksi morfin. Metode yang bisa digunakan yaitu MIP atau Molecularly Imprinted Polymer. Bisa dilihat? Pada studi ini dilakukan elektrosintesis polimer film menggunakan polimer poli-34 etilen dioksitiofen atau PEDOT dengan berdasarkan MIT untuk menentukan konsentrasi morfin menggunakan metode amperometri. Nantinya film PEDOT akan mengoksidasi morfin dan berperan sebagai elektrokatalisis untuk meningkatkan respon arus oksidasi morfin pada elektroda. Metode sensor atau pengendaan menggunakan MIT PEDOT elektroda ini bisa bekerja dengan mudah dan cepat. Jadi, selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, amperometri. Amperometri ini melibatkan penerapan potensial reduksi atau oksidasi yang konstan ke elektroda kerja dan pengukuran selanjutnya dari arus gas dan tunak yang dihasilkan. Pada umumnya, besar arus yang akan diukur bergantung pada konsentrasi dari zat tereduksi atau teroksidasi. Amperometri ini juga menawarkan kemampuan untuk membedakan secara selektif antara jumlah spesies elektroaktif yang berada dalam larutan dengan pemilihan potensial yang diterapkan atau bahan elektroda yang digunakan. Selanjutnya, MIP. Pembentukan MIP ini diawali dengan adanya pencampuran antara monomer dengan template. Kemudian setelah terjadinya pencampuran, monomer dan template akan terjadi ikatan, yang mana ikatan tersebut akan mengalami polimerisasi dan membentuk polimer padat. Kemudian template pada polimer padat dihilangkan hingga terbentuknya rongga. Rongga yang ada pada polimer padat disebut sebagai MIP. Rongga yang dihasilkan akan menangkap target yang memiliki sifat fisika dan kimia yang sama dengan template. Selanjutnya, morfin. Untuk sifat fisika dan kimia dapat dilihat pada PPT, dan untuk morfin juga dapat ditemukan dalam tumbuhan opium dan dianggap sebagai analgesik opioid yang biasa digunakan sebagai pereda nyeri dan sedang hingga hebat dengan efek samping seperti mual, pusing, konstipasi, kebingungan, dan penurunan konsentrasi. Jika penggunaan morfin disalahgunakan atau digunakan secara berlebihan dapat menimbulkan gejala toksik. Selanjutnya, metode. Yang pertama, alat dan bahan. Potentiostat atau galvanostat digunakan untuk pengukuran elektrosintesis dan pengukuran amperometri. Kemudian elektroda yang dimodifikasi dengan MIP, PEDOT atau elektroda itu berperan sebagai elektroda kerja. Kemudian plat PT berperan sebagai elektroda pendukung atau auxiliary electrode. Kemudian AgAgCl dalam larutan KCl atau elektroda Ag positif dalam larutan organik berperan sebagai elektroda referensi. Kemudian biometer digunakan untuk mengukur pH. Selanjutnya saringan molekular mesh 8 hingga 12 mesh. Kemudian bahan-bahan dapat dilihat pada slide dengan catatan sebelum digunakan asetonitril didehidrasi terlebih dahulu semalaman menggunakan 4 saringan molekuler. Baik, untuk selanjutnya itu prosedur kerja di mana terdapat 2 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu memodifikasi elektroda menggunakan MIP dan kedua pengukuran elektrokimia. Next. Pada prosedur modifikasi elektroda, langkah pertama yang dilakukan yaitu
Pada ITO, gelas yang berfungsi sebagai substrat dibasahi terlebih dahulu secara ultrasonik dalam HCl 0,1 molar selama 5 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam larutan etanol selama 5 menit. Substrat dibilas dengan air deionisasi atau DIW dan dikeringkan di udara. Setelah dibersihkan, pita CU ditempelkan di satu sisi permukaan berlapis ITO sebagai busbar. Area kerja diisolasi dengan pita 1 kali 1 cm untuk mengontrol daerah sensing. Selanjutnya, monomer EDOT 0,01 molar dan morfin hidroklorida 3,22 mg dilarutkan dalam larutan asetonitril litrium perklorat 0,1 molar. Next. Selanjutnya, terdapat beberapa perlakuan yang dilakukan sebelum proses elektropolimerisasi elektroda, yaitu larutan deoksigenasi dengan nitrogen selama 5 menit. Hal ini untuk menghilangkan oksigen terlarut dalam larutan. Adanya oksigen terlarut dapat mempengaruhi pada reaksi oksidasi. Kemudian dilakukan elektropolimerisasi yang menggunakan metode proteonstatik yang digunakan untuk menyiapkan film MIP PDOT dengan kapasitas muatan yang sama ke dalam elektroda kerja ITO. Kemudian ketika proses pelapisan digunakan potensial sebesar 1,2 volt hingga muatan 55,55 mc. Setelah proses elektropolimerisasi, film yang dimodifikasi ini dilakukan pencucian dengan metanol dalam sistem aliran ekstraksi. Kemudian disiapkan elektroda yang tidak dicetak, yaitu NMIP PDOT, untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan elektroda yang dimodifikasi dengan MIP PDOT. Pada NMIP PDOT ini diperoleh dengan cara yang sama, tetapi template morfin tidak ditambahkan dalam proses elektropolimerisasi. Kemudian elektroda MIP PDOT dan NMIP PDOT dibilas dengan etanol dan dikeringkan di udara. Untuk menghitung kapasitas muatan film dapat diperiksa dengan menggunakan voltametri siklik. Next. Berikut skema elektroda yang dimodifikasi dengan MIP PDOT melalui metode elektrosintesis PDOT, di mana morfin dicetak dan membentuk cetakan spesifik pada elektroda ITO seperti pada slide. Next. Proses pengukuran dilakukan dengan sistem 3 elektroda, yaitu elektroda kerja, modifikasi, elektroda MIP PDOT, elektroda referensi, yaitu KCLAG, CLAGCL, dan elektroda pendukung, yaitu plat PT. Setelah proses ekstraksi dilakukan voltametri siklik yang digunakan untuk memverifikasi pelapisan lengkap template morfin yang ditinjau oleh hilangnya puncak oksidasi morfin, serta untuk memastikan kapasitas pengisian film MIP PDOT dan film MIP PDOT. Next. Voltamegram siklik direkam dari 0,0 hingga 0,7 volt dengan kecepatan pindai yang ditetapkan pada 100 mV per second untuk memperoleh konsentrasi analit yang optimal. Untuk mendapatkan konsentrasi elektrolit yang optimum, digunakan elektrolit dengan nilai pH yang bervariasi, yaitu mulai dari 5,4 hingga 10,4, agar pengaruh pH terhadap arus puncak dan potensial puncak dapat ditentukan. Morfin dideteksi menggunakan elektroda modifikasi MIP PDOT menggunakan metode amperometri. Pada prosesnya ditambahkan morfin 1,0 milimolar dan arus dalam keadaan tunak di bawah potensial 0,4 hingga 1. Arus keadaan tunak diperoleh dengan mengurangkan arus larutan KCl 0,1 molar dan arus keadaan tunak diperoleh untuk memperoleh kurva polimerisasi. Arus keadaan tunak ini mengandung sampel yang mengandung 1,0 milimolar morfin. Kurva kalibrasi dapat ditentukan melalui kerapatan arus kondisi tunak dalam berbagai konsentrasi dari 0,1 hingga 5 milimolar, di mana sensitivitasnya dapat dideteksi batas sensor yang diperoleh. Next. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu oksidasi elektrokatalitik morfin pada elektroda yang dimodifikasi MIP PEDOT. Polimer PEDOT digunakan untuk menyiapkan film tipis MIP PEDOT pada elektroda ITO atau indium tin oxide untuk meningkatkan selektivitas elektroda yang dimodifikasi dalam mendeteksi morfin. Oksidasi morfin bisa terjadi dalam 2 langkah. Satu hasil dari oksidasi, satu elektron dari glukosa fenolik diikuti oleh hilangnya satu elektron lainnya dari oksidasi pseudomorfin. Berikut merupakan mekanisme reaksi oksidasi morfin yang terjadi. Reaksi oksidasi glukosa fenolik pada posisi 3 yang melibatkan transfer satu elektron bertanggung jawab atas puncak utama. Oksidasi glukosa fenolik mengarah pada pembentukan pseudomorfin sebagai produk akhir. Bisa di-next. Bisa di-next.
Metode Voice parametricity digunakan untuk memastikan pengisian kapasitas muatan pada film MIP PLDT dan NMIP PLDT. Kapasitas ini dihitung didasarkan pada area integrasi di bawah kurva kerapatan arus versus waktu. Berdasarkan gambar, diketahui potensial pada 0,62 volt dianggap berasal dari oksidasi gugus fenolik di morfin dan pseudomorfin. Bisa di-next? Deteksi amperometrik morfin. Sebelum dilakukan deteksi amperometri, dilakukan terlebih dahulu penentuan potensial operasi dengan menggunakan kurva polarisasi. Kemudian kerapatan arus diukur dari 0,4 sampai 1 volt yang dibandingkan dengan elektroda AGCL. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa arus kondisi tunak dicapai pada 200 detik setelah penambahan morfin. Berdasarkan kurva polarisasi yang telah diperoleh, titik antara 0,7 dan 0,8 diidentifikasi sebagai zona arus pembatas, yakni dari transportasi massal. Kemudian, potensial operasi dengan demikian ditetapkan pada 0,75 volt. Next. Kemudian berdasarkan eksperimen amperometrik yang telah dilakukan, ini bertujuan untuk menguji respons arus untuk elektroda yang dimodifikasi MIP PEDOT dan NMIP PEDOT sebagai respons terhadap peningkatan tahap dalam konsentrasi morfin dari 0,1 sampai 5 milimolar dengan potensial operasi 0,75 volt. Berdasarkan grafik yang telah diperoleh, menunjukkan terjadinya hubungan linear yang baik antara kerapatan arus dan konsentrasi morfin pada konsentrasi morfin yang lebih rendah dari 0,1 sampai 1 milimolar dengan koefisien korelasi yang lebih besar dari 0,999, di mana hasil plot kalibrasi menunjukkan sensitivitas elektroda MIP PEDOT dan NMIP PEDOT terhadap oksidasi morfin yakni sebesar 91,86 dan 69,44. Next. Selektivitas elektroda yang dimodifikasi MIP PEDOT. Berdasarkan grafik yang telah diperoleh, sensitivitas morfin tanpa kodein yakni sebesar 91,86 satuan, dan sensitivitas morfin dan kodein dalam konsentrasi yang sama yakni sebesar 78,81 satuan. Hal ini mengakibatkan operasi elektroda yang dimodifikasi MIP PEDOT pada 0,75 volt dapat dengan mudah membedakan morfin dari kodein pada tingkat konsentrasi rendah. Hal ini juga dapat digunakan secara efisien untuk menentukan kodein, yakni sebagai fungsinya yakni untuk anti batuk dan morfin penyalahgunaan disajikan dalam urin atau darah pasien. Next. Selanjutnya ialah pengaruh pH larutan pada oksidasi morfin. Pada hasil ini diperoleh grafik berupa hubungan antara pH pada rapat arus puncak dan potensi puncak pada rentang pH 5,3 hingga 10,2. Pada tahap pertama ini didapatkan arus puncak densitas mengalami peningkatan pada kisaran pH 5,3 sampai 85, di mana grafik plot IP dan pH ini menunjukkan rapat arus puncak maksimum pada pH dan menurun secara drastis dengan meningkatnya pH. Grafik ini juga menunjukkan bahwa potensi puncak hanya bergeser sedikit ke arah negatif seiring dengan peningkatan pH. Adapun kesimpulan dari presentasi ini yakni bahwa PEDOT film diindahkan di elektroda ITO dengan menggunakan sensor amperometrik dapat mendeteksi morfin. Dari voltamogram siklik didapatkan bahwa elektroda PEDOT merupakan elektrokatalisis yang baik untuk proses oksidasi morfin. Dengan menggunakan potensial tetap yakni pada 0,75 volt didapatkan grafik hubungan linear yang baik antara kerapatan arus dan konsentrasi morfin berkisar dari 0,1 hingga 1 milimolar, serta didapatkan sensitivitas sebesar 91,86 satuan morfin yang diperoleh. Elektroda yang dimodifikasi MIP PEDOT ini dapat membedakan morfin dari kodein yang seringkali mengganggu proses analisis morfin dalam urin atau darah. Elektroda ini juga dapat menunjukkan sensitivitas, selektivitas, serta reproduktivitas yang baik untuk mendeteksi morfin. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan pada presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.